Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kinichi Sans. Dan gimana kabar kalian nih? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di video gue kali ini gue akan menjelaskan tentang alat-alat apa aja sih yang biasa digunakan oleh content creator. Nah, di episode sebelumnya kita udah jelasin nih tentang sejarah content creator dan apa itu content creator gitu kan. Ada pertanyaan. Nah, yang belum nonton, tonton dulu video pertama, baru kita lanjut ke yang kedua. Oke, langsung saja kita lihat apa aja sih yang dibutuhkan untuk content creator. Nah, yang pertama mungkin studio. Nah, studio itu suatu tempat atau lokasi yang bisa memaksimalkan hasil video atau rekaman kita. Nah, ada beberapa jenis nih studio tuh. Ada yang pertama studio penyiaran. Nah, studio penyiaran adalah studio yang berfungsi untuk menangkap suara agar lebih baik dan halus suaranya. Kenapa? Karena pada studio penyiaran biasanya kita gunain buat menyiarkan suara, musik, ataupun radio. Mungkin salah satunya jadi penyiar radio gitu ya. Memerlukan suara yang jernih dan jelas supaya suaranya terdengar dengan baik. Nah, untuk studio penyiaran sendiri biasanya dibuat dengan konstruksi yang khusus bangunannya, ataupun bisa ditambahkan beberapa alat-alat peredam bunyi. Seperti yang kalian bisa lihat di bioskop tuh biasanya ada karpet warna merah atau mungkin busa gitu ya. Biasanya ditempel di tembok, itu ada tujuannya supaya bisa meredam bunyi, supaya bunyinya nggak bergema kemana-mana. Yang kedua adalah studio foto. Nah, studio foto ini berjelas fungsinya untuk melakukan pemotretan atau foto gitu ya. Nah, pada studio foto ini biasanya dindingnya tuh bermacam-macam, bisa diganti-ganti. Ada mulai dinding yang berwarna atau latar belakang suatu tempat. Nah, dindingnya ini bermacam-macam. Dan yang penting apa coba? Yang penting juga adalah pencahayaannya. Karena biasanya foto itu memerlukan berbagai dari pencahayaan agar hasilnya lebih baik. Nah, yang ketiga adalah studio perekaman. Nah, menurut saya sendiri sih, studio perekaman itu gabungan dari studio penyiaran dan foto tuh, dimana suara kita harus terdengar dengan baik dan jelas, tapi di lain sisi juga gambar yang dihasilkan untuk perekaman kita juga harus baik gambarnya. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan peredam agar suaranya jelas gitu ya, lalu menggunakan alat-alat yang nanti akan dijelaskan setelah ini, dan juga yang pasti gambarnya pun harus ada pencahayaan yang baik serta latar belakangnya yang baik. Nah, itu ada 3 jenis studio. Nah, tapi emang wajib banget ya punya studio? Ya kagak sih. Kalau ada budget lebih mungkin bisa membuat studio, karena tujuan studio ingat untuk apa? Hanya untuk memaksimalkan hasil yang kita buat. Jadi bukan suatu kewajiban untuk punya studio gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai macam gitu, misalnya kayak kamar tidur kita untuk menjadi tempatnya, atau mungkin ada ruangan kosong di rumah bisa kita manfaatkan untuk pengambilan gambar, atau mungkin ruang sekitar gitu, kita mau ngambil gambar tentang alam sekitar kan tidak perlu studio gitu ya, bisa kita ambil sendiri. Nah, jadi studio bukanlah hal yang wajib, namun jika ada mungkin akan bisa menambah maksimal hasil kita menjadi lebih baik. Oke, alat berikutnya adalah kamera digital. Gue yakin banget nih kalian udah tahu banget kamera digital itu apa. Kamera digital adalah alat untuk menyimpan gambar maupun video yang file itu bisa dihapus maupun disimpan berkali-kali. Nah, kamera digital ini biasanya digunakan profesional, ya enggak juga. Semua orang bisa kok menggunakan kamera digital, nggak harus profesional doang yang menggunakannya. Nah, ada 4 jenis kamera yang bisa disesuaikan untuk pembuatan konten. Yang pertama adalah kamera mirrorless atau high-end. Nah, kamera jenis ini tuh tergolong ringan. Lalu untuk kamera sendiri punya kaca yang bisa diubah-ubah bentuknya, sehingga ketika kita sedang membuat video, kita bisa ngelihat hasil gambar kita sambil membuat video. Nah, apa gunanya lihat hasil gambar kita? Ya, kita bisa memastikan apakah hasil gambarnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ataukah hasil gambarnya masih terekam atau enggak nih, kan kelihatan gitu di layarnya. Jadi cocok banget nih buat yang mau bikin konten. Nah, yang kedua adalah kamera DSLR atau nama lainnya adalah full frame mirrorless. Nah, kamera ini rada berat, biasanya lensanya panjang tuh, yang panjang-panjang lensanya. Nah, rada berat, tapi apa keunggulannya? Kualitas gambarnya mantep banget, bagus banget kualitas gambarnya. Plus, dia juga bisa dilengkapin sama perlengkapan-perlengkapan lain, misalnya seperti pengen tambahin mic-nya nih supaya hasilnya bagus, bisa tambahin mic atau ditambahin lampu gitu. Jadi walaupun berat, tapi kelebihannya gambar yang bagus, bisa ditambahin lagi perlengkapan-perlengkapan lain yang bisa memperbaiki kualitas gambar. Itu biasanya dipakai buat syuting, atau mungkin buat syuting kalau kalian pernah lihat ada orang yang megang gini gitu ya, kameranya dipegang-pegang. Nah, itu tuh namanya video kamera. Nah, video kamera ini apa keunggulannya? Ada keunggulannya juga dibandingkan yang lain, yaitu kapasitas penyimpanannya besar,
lalu penyimpanannya juga sangat besar. Jadi gunanya kalau kita syuting berhari-hari atau kapasitasnya perlu banyak buat syuting karena berhari-hari, maka ini banget yang cocok digunain. Nah, yang terakhir, gue yakin kalian udah tahu adalah ini nih. Ayo, ini apa nih? Nah, ini gue punya nih. Nah, ini adalah namanya action cam atau kamera action. Wah, kecil banget. Nah, memang kualitas gambarnya tidak sebagus dengan yang tadi disebutkan 3 tadi. Namun dia juga punya kelebihan sendirinya lagi, yaitu kamera action cam ini bisa disimpan di mana saja. Seperti misal kita ingin berlibur ke pantai, ingin shoot pemandangan bawah laut gitu ya. Karena bawah lautnya indah nih, banyak terumbu karang. Kamera action cam ini tinggal dimasukkan ke dalam ini nih tempatnya nih. Nah, dimasukkan seperti ini lalu ditutup dan dikunci. Nah, ketika udah dikunci seperti ini, dia menjadi kedap air dan bisa digunakan nih di bawah air. Nah, atau misal di sini tuh ada bautnya nih di bawah nih. Ini juga bisa digunakan untuk ditempel di misalnya di sepeda, untuk bikin konten vlog bersepeda, atau ditempel di motor untuk bikin konten motovlog gitu ya. Nah, atau ditempel di helm bisa juga tuh. Nah, di situ ada bautnya dan ada perlengkapannya. Jadi setiap kamera itu ada keunggulannya masing-masing dan disesuaikan saja dengan jenis kontennya. Nah, kalau yang bertanya lagi nih, beli kamera mahal bisa jutaan. Nah, seperti yang kita bilang, kalau kita kreatif, kita bisa memanfaatkan segala hal. Misal, kamera handphone. Nah, handphone yang kita punya sekarang atau smartphone itu kan kameranya sudah cukup baik. Walaupun mungkin ada yang bilang, mau gimana juga bagus kamera yang benar-benar kamera digitalnya. Ya iya, oke. Tapi kan kalau kita memang belum sanggup untuk membeli atau dalam proses menabung, kita manfaatkan saja kamera smartphone kita sambil menunggu uang kita terkumpul atau bisa membeli kamera tersebut. Jadi jangan ada beralasan juga ya kalau beli kamera mahal. Dan kamera pun tidak harus yang mahal-mahal. Kenapa harus kita beli kamera yang mahal? Disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Memang pengalaman gue sendiri sih untuk beli kamera, misalnya gue beli misal action cam atau apa, kalau beli yang terlalu murah memang kualitasnya walaupun dia bilang nih ya 1270 kali 720 gitu ya, emang nggak sesuai memang benar, dan kualitasnya pun memang bisa jadi cepat rusak gitu ya pengalaman gua. Namun kita beli aja yang menengah gitu, harus yang mahal banget dong kalau itu enggak, beli yang menengah disesuaikan dengan memang kebutuhan kita. Kita cari dulu sebelum beli speknya, misalnya spek kamera yang dibutuhkan segini, kita cari speknya dulu, sesuaikan dengan spek yang dibutuhkan. Jadi jangan kita sesuaikan karena pengen kelihatan keren, kita beli yang mahal, tapi pada akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu fitur-fitur yang ada di kamera mahal itu. Mending kita beli yang harganya menengah, karena saya juga nggak terlalu menyarankan kalau beli yang terlalu murah, karena gue yakin kalian pasti kecewa dengan hasilnya. Beli yang kamera yang harganya menengah, yang cukup memang untuk keperluannya. Itu saran gue kalau mau beli kamera. Jangan lupa juga lihat review-review para youtuber lain. Banyak orang youtuber yang sudah mereview kamera. Misal kalian tinggal cari aja kan kamera murah dengan kualitas oke gitu. Masih banyak, kalian bisa cari di sana. Oke?